Oke Sobat Defense, kita sudah berada di Korem 045 Garuda Jaya dan kita sudah bersama dengan Bapak Danrem 045 Garuda Jaya Brigjen TNI Nur Wahyudi SE MHMI Pol. Terima kasih Pak Danrem sudah berkesempatan kita ngobrol-ngobrol di kesempatan kali ini dengan Sobat Defense. Kita pengen tahu nih Pak, bercerita bagaimana Pak Danrem sendiri mengawali memilih menjadi seorang prajurit TNI. Ada pengalaman khusus atau mungkin ada sosok yang menginspirasi sehingga terpikirkan untuk jadi seorang prajurit, Pak? Baik, makasih Mas Santo atas waktunya. Jadi saya sebelum masuk TNI, keluarga saya nggak ada yang backgroundnya TNI, tidak ada. Semua dari swasta semua. Kenapa saya bisa atau berkeinginan, bercita-cita masuk TNI? Pertama, memang kita melihat waktu itu kan TNI mana lihat di televisi, oh TNI ternyata gagah-gagah, senang lah dilihat gitu kayak itu. Tapi saya waktu itu masih pesimis karena terus terang background saya kan nggak ada dari militer, sehingga kita, gimana nih? Kesempatan saya, kenapa saya berubah atau memilih menjadi TNI? Waktu itu saya berkesempatan untuk belajar di SMA Taruna Nusantara, Magelang waktu itu. Saya angkatan 6, angkatan 6 SMTN, yang masih baru-baru waktu itu. Alhamdulillah bisa masuk. Memang tidak semua orang bisa masuk karena waktu itu kan ada seleksi. Hampir seleksinya sama kayak masuk ke TNI atau kepolisian waktu itu. Akabri waktu itu ya. Dari tes Panda, tes pusat, Pantukhir itu ada sama semua. Setelah saya di SMA Taruna Nusantara Magelang itu, di situ kan semi militer Mas. Militer. Jadi situlah kita mulai, wah ini menurut saya nanggung ini. Udah kebentuk gitu, akhirnya disitulah terinspirasi saya untuk berjaya menjadi TNI atau Polri. Jadi sebelum masuk ke SMA Taruna itu belum terpikirkan untuk masuk prajurit Pak ya? Belum. Milihnya Taruna Nusantara gitu aja? Nah, karena waktu ada SMTN, alhamdulillah saya bisa mewakili. Waktu di kabupaten saya ada 5 orang yang dari Kabupaten Sidoarjo, 5 orang yang terpilih untuk ikut di SMA Taruna Nusantara. Karena saya orang kampung, orang kampung, jadi wah kayak masuk TNI berat katanya. Orang tua berat nak masuk TNI. Tapi alhamdulillah karena saya bisa masuk SMA TNI itulah, jadi kita sebenarnya bisa. Ya istilah di situ kan sudah hampir saya militer udah tahu apa tes-tesnya. Karena tes waktu SMA TNI sama kayak mau masuk tes Akabri waktu itu kan, ada tes keselamatan jasmani, psikologi, akademik, sama kesehatan. Kalau kesehatan insya Allah masih ini kan. Nah, disitulah saya akhirnya daftar di SMA, dari SMA TN waktu ada Panda di Panda SMA TN waktu itu. Panda SMA TN di situ. Akhirnya kita bisa lah ya, yakin dan mampu kita bisa untuk masuk atau mengabdi sebagai TNI waktu itu. Waktu itu memang belum TNI aja, waktu itu jadi satu, Akabri waktu itu. Jadi kita tidak tahu apakah masuk TNI, AL, AU, AD atau masuk kepolisian waktu itu. Yang menentukan psikologi waktu itu. Psikologi, itu tes di Magelang, Pantukhir, di situlah ada yang pilihannya AD tapi masuknya di polisi, ada. Yang itu kita memilih dulu Pak ya? Memilih. Pada saat itu Pak Danrem memilih? Saya pilihan saya waktu itu AD, AL, polisi, AU. Oh gitu. Tapi psikologi saya pas Angkatan Darat, jadi tetap Angkatan Darat. Karena teman saya dulu, dia pilih masuk Angkatan Darat, tapi masuk kepolisian. Akhirnya dia, nggak mau, akhirnya ngulang lagi tahun depan. Berarti Pak Danrem ini termasuk yang pilih yang pertama udah lolos gitu, sesuai keinginan gitu Pak ya? Ya itulah, disitulah saya inspirasi kenapa saya masuk TNI, walaupun background keluarga saya tidak ada TNI, karena itu, karena kita bergaul dengan di lingkungan yang saya militer, pelatihnya waktu itu kan pamongnya itu dari TNI juga, yang di SMA TNI itu. Ada yang pamong P3 pengajarnya dari sipil, yang pamong geraha, yang pembinaan itu dari militer. Yang saya tahu dulu SMA Taruna Nusantara itu semacam ikatan dinas, betul atau tidak Pak? Betul. Tapi berbeda dengan sekarang atau seperti apa kalau perkembangannya? Jadi waktu angkatan 1 sampai angkatan 13 kalau nggak salah itu ikatan dinas dan dibiayai oleh negara, beasiswa. Kita dapat uang saku, semua ditanggung semua oleh negara. Pakainya sama, tidak membeda-bedakan apakah itu orang kaya, miskin, dari mana. Jadi pakaian yang digunakan yaitu pemberian dari negara. Yang mau pakai olahraga, pakai semua. Tidak ada di dalam kehidupan sehari di asrama itu yang bukan pakaian di luar pakaian pembagian daripada negara tersebut. Nah, itu Mas, seperti itu. Sempat kemarin terputus, mungkin karena mungkin negara anggaran terbatas, terputus.
tidak ada beasiswa lagi. Dan mulai tahun ini 2025 ini ya. 2025. Nah, ini diputus lagi untuk beasiswa lagi. Ya, dan apalagi ada lagi sekarang Taruna Nusantara di daerah Jawa Barat tuh, Pak. Betul, ya? Cimahi, di Malang, ya. Ada 6 sekarang. Oke. Jadi kesempatan juga ini jadi salah satu juga semacam kunci juga sebenarnya untuk siswa-siswa sekarang kalau mengikuti cerita dari Pak Danrem tadi masuk ke SMA Taruna Nusantara gitu ya. Setidaknya ada nyicil dulu apa yang perlu dipersiapkan untuk ketika akan masuk ke TNI ya Pak ya? Oke. Tapi tidak semuanya wajib masuk TNI loh, di SMA TNI, terserah. Oh iya. Cuma kalau waktu itu kan kita, pembinaan udah kayak SMA militer, udah sekalian nanggung, sekalian masuk ke TNI saja. Ya itu dibilang ada ikatan dinas itu enak kan, selesai langsung kerja kita. Kalau kuliah kan, kuliah dulu, habis itu belum tentu dapat kerja juga kan, harus melamar lagi. Iya. Seperti Mas Said itu waktu itu. Oke. Nah terus sekarang ketika memang akhirnya menempuh pendidikan di Akmil saat itu Pak ya, ada beberapa hal yang tentunya kita tahu di Akmil itu proses pendidikannya juga berbeda dengan yang lain. Memang dipersiapkan menjadi seorang prajurit pada saat itu. Ada poin penting apa Pak yang terbawa sampai saat ini yang menjadi semacam prinsip yang harus tetap Bapak pegang gitu untuk menjalani tugas sebagai prajurit TNI? Baik Mas, memang di Akmil ini memang merubah kita ya, merubah kita dari status kita sebagai sipil, berubah ke militer. Nah disitulah kita memang banyak penyesuaian waktu itu, penyesuaian. Nah, karena mungkin saya waktu itu di SMA TNI militer nggak terlalu banyak berubah. Kalau lihat teman saya yang dari sipil murni dia berubah ke dunia militer, memang harus penyesuaiannya harus ekstra lah, ekstra penyesuaian. Di situ banyak yang saya dapatkan, kita bisa bergabung di Akmil itu. Yang pertama kita memiliki jiwa korsa. Ya, jiwa korsa ini kesetiakawan, kekompakan ini ya mungkin yang didapatkan dari mungkin tidak didapatkan di luar militer gitu. Ya, jiwa korsa, terus adanya kekompakan, terus adanya hierarkis itu yang kita lihat di situ, yang berbeda dengan non sipil kan, karena kita harus menghargai senior, menghargai senior, menghargai junior, terutama senior ya, respect kita pada senior seperti apa. Terus adanya jiwa pantang menyerah di situ yang saya dapatkan. Dikasih tugas sampai pimpinan sama senior waktu itu, sama tingkat 3, tingkat 2 harus kita kerjakan. Karena pertama kita takut kalau kerjaan, memang dibentuk itu pertama kebiasaan itu dibentuk pertama karena mungkin takut saya. Karena takut, kita akhirnya harus kita kerjakan daripada nanti kena tindakan dari senior. Dari situlah kebentuk pribadi kita. Pertama yang saya rasakan di situ, waktu itu kita wajib sholat maghrib berjamaah. Nah, kalau nggak sholat, ambil buku saku menghadap. Nah, daripada kita menghadap sama senior, gitu kan, ya benar kita sholat, ya kan, sholat ke masjid, dicek ya, di masjid dicek semua siapanya, kerapian, kebersihan, dicek semua. Nah, di situ dari situ kebiasaan, lama-lama jadi kita, nggak sholat nggak enak. Nah, ini yang suatu yang aku dapat, yang saya dapat pada saat di selain jiwa korsa tadi, ada hal seperti itu. Ini secara langsung melatih kita untuk melaksanakan aktivitas sehari yang seperti saya bilang tadi, sholat maghrib itu. Mau nggak mau harus sholat kita. Karena takut itu pertama, takut, tapi lama jadi habit lah. Jadi tanpa ada beban itu. Itu Mas. Ya, saya rasa dapat di Akmil itu. Jadi setidaknya bahwa Pak Danrem dengan seperti ini sampai dengan saat ini juga menerapkannya di semua jajaran juga tuh Pak ya. Setidaknya menjadi salah satu prinsip yang memang harus dipegang. Gitu ya. Saya dengar Pak Danrem juga rajin puasa Pak. Ya, alhamdulillah. Ini juga salah satu kemarin di Akmil atau? Akmil itu saya ini Mas, Senin Kemis waktu itu. Karena mungkin pertama gini, saya bilang tadi tuh, daripada namanya dulu yang di ruang makan, ruang bersama itu orang takut situ. Kita mau masuk makan tuh lihat dulu, itu meja siapa tuh, apanya galak nggak, orangnya galak nggak, seniornya galak nggak, kita cari-cari Mas. Nah, salah satu upaya untuk menghindari senior itu, jelas puasa Senin Kamis, Senin. Itu kan berarti kan makan siang nggak ketemu, karena kalau yang saya rasakan di Akmil itu, pas makan siang itu yang momoknya itu makan siang itu. Disitulah interaksi Kan lagi apes ketemu sama senior yang usil yang ini, akhirnya makan siang salah dikit, tanya nggak kenal saya dari mana, ambil buku saku, malam ngadep.
Ya ngadep, akhirnya ngadep lah, mungkin nggak ada bimbingan apa itu kan. Nah, di situ lah, daripada ini udah puasa aja lah. Tidak menghindar lah, ya. Tapi kan untuk kebaikan. Lama-lama jadi kebiasaan. Karena pertama saya bilang karena takut, lama-lama jadi kebiasaan yang kebiasaan baik misalnya itu kan puasa. Pak, ngelihat seperti itu senior begitu, pada saat di Akmil itu juga kan ada orang nih yang mungkin berpikir, aku udah kayak balas dendam dalam tanda kutip, sama juniornya aku juga begini. Nah, Pak Danrem gitu juga nggak? Oh, nggak apa, saya bisa. Saya lihat dari senioris, saya lihat, oh ini baik kita contoh, oh yang baik jangan contoh. Ya, saya berpikir itu mas, ya pasti, kalau saya berpikirnya itu pasti ada hukum karma lah, kalau kita nggak baik sama junior, ya kan mengenal ke diri kita. Dan itu terlihat memang pada saat, ya saya lihat senior yang dulu usil-usil, memang agak in lah ya, di dalam karirnya itu agak ini. Tapi kan nggak bagusnya ke depannya itu kita kan tidak enak, kan tidak tahu kita ini nanti kan dekat ini kecil, ya kecil. Suatu hari ketemu lagi, nggak enak kalau misalnya dulu usil sekarang nggak tahu. Saya berikan situ mas, udah, oh ini abang ini orang usil nggak usah contoh, tapi yang ini baik, membina. Saya ambil positifnya saya, ya negatif saya buang. Gitu. Setelah Akmil, Pak Danrem lulus tahun 2001 ya Pak ya? Kemudian berlanjut ke, saya sempat baca, nanti koreksi kalau salah Pak, setelah itu ke Pusenif Pak ya? Pusat Senjata Infanteri ya? Infanteri. Dan kemudian saya lihat juga dari sebagian besar profil Bapak, sebagian besar dihabiskan waktunya di satuan tempur, di pasukan elit Kopassus, Angkatan Darat. Cerita Pak, awal kenapa tertarik untuk bergabung di Kopassus pada saat itu? Ada pengalaman yang membuat Bapak merasa termotivasi untuk bisa bergabung di Kopassus Pak pada saat itu? Itu ya, jadi saya melihatnya itu waktu itu masih Pak 08 ya Pak Prabowo itu, saya terjun di Akmil, beliau balut merah Kopassus, terus penampilannya itu beda menurut saya nih ya. Maksudnya beda penampilan Kopassus sama ini waktu itu. Dari segi pakaiannya, keren kali merah ini kan. Di situ saya, gimana cara masuk? Apakah mampu saya ini? Saya tanya, gimana masuk Kopassus? Ternyata berat, harus pendidikan lagi. Ya pendidikan lagi 7 bulan. Ya, dan banyak yang nggak lulus juga di situ. Dan itu harus tes dulu Pak ya? Tes dulu. Ya, jadi tes dulu. Terus misalnya saya lihat beliau, lihat senior-senior di Kopassus itu, wah lebih keren nih kayaknya. Terus saya baca-baca, memang karir Kopassus ini ya minimal senior-senior berkarir di Kopassus rata-rata jadi semua. Itulah saya mulai mendaftar. Memang tidak mudah. Banyak teman saya yang daftar itu, ya. Tapi kan dipilih juga. Pertama dilihat dari postur waktu itu, terus dari prestasi juga, ya dari prestasi dilihat, postur dilihat. Akhirnya baru ada seleksi itu Pak. Sama seleksinya itu ada seleksi semata jasmani, psikologi, ya itu yang utama itu jasmani, sama kesehatan, psikologi sama kesehatan, itu 3 itu yang utama waktu itu tesnya. Ya, saya itu hampir 100-an orang yang daftar dari 280-an itu yang daftar 100 lebih. Tapi yang masuk yang pendidikan 25 orang. Ya, perwira Akmil waktu itu. Ya, 25 orang perwira Akmil ikut pendidikan komando saya. Ya, alhamdulillah bisa lulus semua, baru ditempatkan. Memang saya menghabiskan dinas saya banyakkan di Kopassus. Dari saya lulus 2001 ke Pusenif waktu itu sebentar, habis itu Kopassus tahun 2002 pendidikan sampai kemarin 2025 ya. 2025 saya di Kopassus. Sempat ke Lebak juga sebentar keluar di teritorial dan di Lebak sama di sini sekarang. Jadi, jadi dari Danton dan tim sampai kemarin Dancat 81 Kopassus, kami di Kopassus. Saya juga secara pribadi melihat Kopassus ini dan mungkin juga sebagian besar sobat defense juga melihat Kopassus ini sebuah sosok yang memang garang segala macam, punya integritas yang cukup tinggi juga Pak ya, karena memang menjaga kedaulatan dan misi-misi khusus Kopassus. Kalau boleh cerita Pak Danrem, saat di Kopassus operasi apa yang menurut Pak Danrem ini berkesan, kemudian pengalaman-pengalaman unik mungkin selama operasi yang pernah dilakukan di Kopassus? Selama Kopassus, alhamdulillah saya dipercaya lah. Kalau sebagai untuk tugas operasi, memang
rata-rata Kopassus tuh harus tugas operasi. Oke. Ya, dan waktu itu operasinya di Papua, di Aceh, ya di mana di Ambon itu, terus di Poso, ya di Poso, sama operasi yang bergabung dengan Badan Intelijen Negara. Saya kesempatan ke Papua 4 kali waktu itu, ya. Yang pertama 2007 saya di mana di Jayapura, Kota Raja, 2008 saya di Ilu, Puncak Jaya, terus 2011 kembali lagi saya tapi di Dok 9 Jayapura lagi, terus 2014 saya di Asmat. Jadi situ banyak sekali saya dapat, mana saya tugas Papua di kota, ya di kota itu dengan politik, terus tugas di pedalaman di Puncak Jaya, sama di Asmat ini kan pedalaman. Puncak Jaya ini Ilu Puncak Jaya itu, yang indikasinya memang agak harus kita siaga betul di situ. Beda, ya? Memang rawan itu. Ya karena ya waktu ada UPM di mana-mana waktu itu. Sampai tidur dengan senjata gitu. Pasti jaga sambil gitu. Ya? Kita waktu 8 orang itu ya tiap hari melek 2 jam gantian. Siaga kalau itu kan kayak ini. Ya, habis itu juga sama di Asmat juga itu. Asmat ini unik juga. Di Asmat kan kota kecil di atas rawa, semuanya serba geladak gitu waktu itu, geladak. Jadi apa tuh? Jembatan. Jalan jembatan sana. Nggak ada mobil. Ya. Motornya motor listrik, nggak ada motor yang motor pakai BBM itu solar atau bensin, nggak ada. Jadi cuma ada ini aja. Termasuk bupati pun naik motor, Kapolres naik motor, itu kan. Asmat itu unik juga. Dan tidak air cuma ada dari penampungan. Kalau hujan, ya, kalau nggak ada hujan, mandi kita. Nah itu malam. Terus saya juga berkesempatan tugas operasi di NTT waktu itu dengan BIN, ya bisa karena Kopassus saya memang ada kerjasama dengan Badan Intelijen, PAIS, ya itu kita tugas itu juga. Dan terakhir saya tugas di Libanon, lagi saya di Libanon, alhamdulillah dipercaya waktu itu. Jadi di Libanon sama waktu itu ya, 2019 sebelum COVID, setelah sebulan baru COVID waktu itu. Itu suatu pengalaman yang mungkin tidak dapat semua orang bisa tugas bersama UN, ya bersama PBB, sama-sama dengan pasukan-pasukan yang ada di situ, ada 32 negara waktu itu di sana itu. 30 negara kita bergabung kolaborasi di Libanon itu. Yang paling unik ya saya ya tadi kita gimana kita bisa sosialisasi dengan masyarakat di Papua itu kan. Dan tidak kita bayangkan tidak semua yang di berita Papua kalau banyak orang baik di situ juga yang bisa kita jadikan saudara, keluarga, sehingga bisa kayak ketemu saudara sendiri, bisa merasakan mana saudara-saudara di Papua itu, ya bukan yang diberitakan, kalau itu kan sebagian kecil orang-orang itu kan yang tidak suka sama pemerintahan negara Indonesia, yang lainnya betul suka juga, support. Ya, Oke. Hal yang cukup menarik juga nih Pak dan Rem, pada saat peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan di IKN pada saat itu pertama kalinya, saya sempat lihat juga, wah ini jadi komandan upacara nih. Cerita dong Pak, itu prosesnya panjang atau ditunjuk atau bagaimana tuh? Panjang Mas itu ceritanya. Jadi saya juga itu juga di luar ini ya, di luar impian saya juga. Saya bermimpi, wah bisa nggak kalau lihat kita kan tiap 17 Agustus kita lihat TV, wah keren juga ya jadi Danau, bisa nggak ini, bisa nggak ya? Apakah bisa ini kan? Ternyata itulah mungkin ya Allah jalan situ. Ya, waktu itu memang diminta diseleksi dari tiap matra dulu, TNI AD, seleksi ada 40 orang waktu itu, 40 orang. Saya dari Kopas dikirim 2 orang dari Kopassus. 2 orang, tiap-tiap satuan ngirim seleksi di Mabesat. 40 diambil 10 orang, dari 40 diambil 10. 10, terus seleksi lagi diambil 4. Jadi matra-matra, tiap-tiap matra, darat, laut, udara, dan polisian waktu itu diambil 4, dikirim ke Mabes TNI. Di Garnisun di Jakarta untuk melaksanakan seleksi tingkat pusat lah itu. Nah dari situ 4 itu berarti kan 16 orang di sana. 16 orang diambil 8. Ya. Setengahnya berarti. 8, diambil 8. Udah, 8 nih yang akan main. Ini 8 akan main. Tapi karena ini kalau mainnya di Istana Merdeka itu 8 orang. Tapi kalau mainnya di IKN waktu itu nggak bisa berangkat semua, harus
2 orang harus gugur lagi, seleksi lagi, diambil 6 orang. Itu dari bulan Mei itu udah seleksi itu, Mei. Itu yang 8 orang masih seleksi di ini waktu itu, sebelum di mana di Piladaktika di Cibubur. Iya, iya. Ya, di Cibubur 8 orang, diambil 6, tinggal 2 orang. Itu tinggal 2 yang gugur, jadi 6 yang berangkat ke IKN. Di IKN belum di ini, Pak. Belum ditentukan siapa pemain utama pagi hari, cadangannya siapa pagi hari, dan utama penurunan dan cadangan. Belum ditentukan. Oh ya. Jadi masih kita nggak tahu nih, seleksi aja itu. Ya, seleksi dilihat sama Pak Presiden atau Pak Jokowi sama jajaran menteri yang melihat itu dari kontrol bersih dia. Jadi penentuan siapa yang pemain upacara detik diplomasi paginya itu tentukan H-1 rasanya hari Sabtu waktu itu. Hari Jumat jam 3 saya dapat sprintnya itu. Sprint untuk melaksanakan dan pagi caranya ini ya. Jadi ada sprintnya 4 orang sprint itu. Jadi itu kita juga siap, siapa yang itu siap. Yang penting kita pas geladi-geladi dinilai itu muter ya Mas. Latihannya muter aja tuh. Jadi kita nggak tahu. Deg-degan gitu. Nah itu yang pertama. Saya sempat nggak bisa tidur Mas. Saya bilang ke ini, saya nggak bilang ke waktu istri datang. Iya. Saya bilang nggak bisa tidur. Karena ada informasi jam sore lah, jam 3:30 tuh jadi daklub. Saya berupaya untuk tidur sore. Maksudnya biar besok fresh loh. Iya. Saya jam 8 udah mulai tidur, tapi bisa tidur. Nggak bisa tidur. Apa yang menjadi pikiran? Nah itu nggak tahu juga. Apa karena deg-degan atau seperti apa? Nervous? Mungkin nervous apa karena ini ya. Karena itu mencetak sejarah loh Pak. Baru pertama kali di IKN pada saat itu ya. Mungkin itu juga jadi beban juga. Saya tidur nggak bisa tidur sampai jam 1, jam 2 nggak bisa tidur. Saya buat sholat malam. Biasanya kan kalau sholat buat ngaji itu ngantuk, ini nggak ngantuk juga. Iya ngantuk juga. Akhirnya udahlah. Waktu itu aduh saya berpikir ini kalau saya jatuh ini bisa viral kan. Iya, iya. Tapi ya itulah alhamdulillah lah. Pas itu emang agak melayang, tapi pada saat tampil itu yang lihat orang banyak itu lah adrenalin saya spirit. Ini harus spirit, harus tunjukkan terbaik lah ini kan. Beli jatuh malu kita. Tapi tetap saya ini kan minta doa sama orang tua, doa keluarga, doa istri waktu itu datang kan mensupport lah itu kan. Ya alhamdulillah. Apa itu pertama dan didukung lagi cuaca. Saya latihan itu Mas, namanya di Kalimantan itu IKN itu. Bawahnya ini Katulistiwa atas, bawah batu bara. Saya latihan itu, saya kan hitam situ, panas sekali Mas. Suhunya 32 sampai 34 derajat. Makanya di Jakarta itu kita latihannya nggak ada latihan pagi. Kita nyesuaikan sama yang suhu di Kalimantan, di IKN. Di latihan itu di sini latihan jam 1. Pokoknya jam habis suhu lah, mulai latihannya itu. Karena menyesuaikan suhu di sana 32 derajat gitu. Pas saya main, pas gladi itu panas. Pas saya main itu alhamdulillah teduh. Itu mulai rezeki kan jam 11. Kalau di sini jam 10 detik-detik. Di sana jam 11. Itu yang bayang panasnya waktu kita latihan tuh. Nah, pas main teduh. Nah, itulah mungkin ya rezeki saya. Jadi biarpun kita tidur nggak puas nggak banyak tidur lagi masih bisa. Tapi setelah itu bisa tidur pulas Pak. Nah, alhamdulillah. Karena semua berjalan lancar gitu ya. Lancar, aman, nggak ada kesalahan. Alhamdulillah ya. Itulah Mas. Iya. Nah terus sekarang sempat kepikir nggak Pak? Ini kan sekarang memimpin Korem di Bangka Belitung. Iya. Sebelumnya sempat kepikir nggak? Atau memang saya mau Bangka Belitung deh atau seperti apa pada saat itu? Nah itu juga nggak kepikiran juga. Kalau saya suruh milih di Jawa waktu itu kan. Jadi alhamdulillah saya dinas tuh ya di Kopassusnya Jakarta, Bandung, paling jauh, ini dekat-dekat semua. Nah kemarin, Bangka Belitung saya pun nggak tahu Bangka Belitung di mana waktu itu kan. Belum ada gambaran sama sekali. Tahunya Bangka Belitung, wah jauh ini. Ternyata dekat juga di Jakarta Bangka Belitung kan. Iya. Ya. Nggak kepikir juga di perintah jadi Danrem di 045 ini, apalagi saya junior waktu itu kan, saya paling junior 2001 Danrem itu, wah ditunjuk sama ini, saya juga kaget, dapat Danrem sini, ya kan saya sama dari abang 96 ke 2001 jauh sekali, yang sampai sini yang 2001 baru saya juga yang Danrem, gitu kan, nah itu di luar dugaan saya juga, di luar mimpian juga. Ya, tapi namanya perintah juga harus dijalankan. Kita harus jalankan. Gitu, ya. Memang banyak kali tantangan ini ya kita siap harus menghadapinya. Baik. Perbedaan ketika di fungsi teritorial bisa dibilang Pak ya, dan yang ketika Bapak sebagian besar menghabiskan waktu di
Kopassus pada saat itu. Ada perbedaan nggak Pak? Tentu ada. Dalam pola pemimpin segala macam kalau tentu ada, tapi ya nggak terlalu signifikan. Namanya tentara kan siap dimanapun, namanya tentara, mau teritorial mau di pasukan tentara, tapi memang kemampuan ya, keahlian, keterampilan memang beda, skillnya dari pasukan ya, Kopassus dengan yang di teritorial memang beda ya, cara yang beda, penugasan beda juga. Kalau di teritorial kita harus tetap bersentuhan langsung dengan masyarakat ya, nggak bisa yang termasuk harus baik-baik sama masyarakat ya, harus kita menyesuaikan, nggak bisa kita mimpin kayak di pasukan harus saklek, ini nggak bisa. Kalau di pasukan kalau harus saklek, A, B, ya harus tepat waktu, harus ini ya. Nah, di pasukan kan Indonesia menghadapi, siap untuk perang menghadapi musuh, kalau pasukan tempur yang militer kan ya nggak bisa, harus gitu ya, pasti pola pemimpin kita harus kita rubah lah, harus menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Ya, karena memang konsepnya beda Pak ya. Tadi sempat dikatakan bahwa memang di teritorial itu memang hubungannya nanti tentara ini bersama dengan masyarakat gitu ya. Ketika di satuan tempur memang fungsinya untuk bertempur gitu ya. Jadi mungkin ini jadi salah satu yang Sobat Defense pengen tahu juga gitu ya, antara di satuan tempur dan juga di teritorial. Nah, ketika menjadi Danrem di Bangka Belitung ini Pak, apa yang menjadi sasaran atau target Bapak ketika memimpin Korem 045 Garuda Jaya di Bangka Belitung ini? Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada jajaran untuk bisa mempunyai manfaat kepada masyarakat? Ada hal-hal, poin-poin penting apa yang disampaikan kepada jajaran untuk hal ini? Ya, tentunya saya sampaikan kepada anggota sekalian di jajaran Korem ini, ya kita kan tiap hari bersentuhan dengan masyarakat. Intinya kita harus baik-baik masyarakat. Kita datang harus jadi solusi, jangan jadi permasalahan. Nah itu saya tekan kepada anggota sekalian. Ya, intinya jangan sampai kita menyakiti hati rakyat. Ya. Karena kita pasti ya tiap hari, ya emang kerjaan kita, teritorial kerjaan kita dengan ya terkait dengan wilayah kita ini. Ya penguasaan wilayah, ya penguasaan dengan masyarakat. Datang kita harus memberi solusi. Ada permasalahan dengan masyarakat, ya kita datang cari solusi, gitu kan? Ya menurut saya. Kalau Bapak memandang peran Babinsa sendiri sejauh ini di Bangka Belitung seperti apa? Punya peran strategis atau seperti apa untuk bisa? Iya, Babinsa sangat strategis untuk Babinsa ini mata telinga kami di bawah, di bawah. Ya, ada apa-apa, jarum jatuh pun harus tahu kita. Permasalahan apa di daerah itu harus tahu. Nah itu Babinsa harus tahu di situ. Ya, Babinsa harus menguasai. Memang kendala di Korem ini, Korem Babel ini, masalah personil kita, terbatas sekali. Ini menurut saya memang kurang maksimal. Belum ideal Pak ya? Belum ideal. Satu Babinsa bisa 2-3 desa. Yang dia kan satu Babinsa, satu desa. Ini bisa sampai 3-4 desa. Wah ini kan harus ekstra ini Babinsa ini. Ya, ini juga jadi salah satu PR kedepannya juga personel ini, makanya kita juga pengen untuk generasi muda bisa tertarik untuk bisa menjadi prajurit TNI Pak ya, karena memang sangat dibutuhkan oleh negara untuk hal ini. Nah, bicara soal itu juga ada rencana ke depan beberapa waktu lalu Pak Danrem juga sudah sempat menyebutkan bahwa nantinya akan ada Kodam. Memang rencana ke depan ini, memang sudah keputusan dari pimpinan Pak Presiden khususnya itu, kita harus membuat batalon-batalon teritorial pembangunan juga. Itu nanti akan dibangun di setiap kabupaten. Ya, dari kabupaten disiapkan untuk ada batalon-batalon. Tahun kemarin udah di Beltim. Tahun ini rencana di Bangka Barat itu. Ada Bangka Barat akan di batalon TP. Jadi nanti setiap ada Bangka Barat, tahun depannya mungkin Bangka Tengah, Bangka Selatan. Jadi batalon-batalon TP yang ya ini akan mensupport program pemerintah daerah, termasuk dengan mensupport untuk perekonomian. Saya yakin kalau dengan ada pembangunan asrama di situ, bangunan batalon di situ kan, mungkin ekonomi akan bisa tumbuh karena banyak orang ini kan di situ. Ya banyak prajurit di situ, jual-jual UMKM gitu. Itu termasuk dengan pembuatan Kodam ini. Memang konsep ke depan juga tiap provinsi ada Kodam. Ya, memang bertahap, tidak langsung. Ya, contohnya sekarang, dulu kan Kodam 2 ini membawahi 5 provinsi. Ya. Sekarang udah bagi tiap Kodam sekarang 2 provinsi, ya kayak di Lampung itu kan, Lampung sama Bengkulu ya, atau Jambi ya, terus Jambi sama Padang, dan di Kodam 2 ini Palembang dengan Bangka Belitung. Nah ke depan nanti udah akan masing-masing ini tiap provinsi. Insya Allah tahun 2029
rencana ke depan untuk membangun Kodam di Bangka Belitung ini. Iya, oke. Nantinya ketika sudah ada Kodam, berarti Korem sudah tidak ada, Pak ya? Korem tetap ada. Korem tetap ada? Tetap ada. Kan Kodam pasti ada banyak kan Korem. Oh gitu. Mungkin nanti rencananya mungkin dipindah ini menjadi Kodam. Korem mungkin bisa ke Sungai Liat atau di tengah gitu. Ya. Tetap ada Korem. Tetap ada Korem, Pak ya? Memang ke depan akan butuh banyak personil ya untuk menjadi militer biar imbang. Kita 250 juta ya, sampaikan 250 juta penduduk kita. Artinya harus butuh yang pertahanan yang kuat itu kan. Menjadi militer yang untuk mengisi di tiap-tiap wilayah itu. Ya konsep ke depan seperti itu. Tadi disampaikan bahwa memang kebutuhan personel itu sangat mendesak hal ini, dan tentunya generasi muda juga diharapkan punya motivasi, Pak ya, untuk bisa ikut menjadi prajurit TNI. Ada hal yang ingin disampaikan nggak, Pak, untuk generasi muda supaya bisa menumbuhkan semangat mereka? Kadang-kadang beberapa orang berpikir mau masuk tentara butuh duit, butuh biaya banyak. Nah, mungkin ini yang menjadi sebuah ketakutan. Nah, Pak Dandre mungkin ada tips khusus buat generasi muda kita, Pak, untuk bisa tertarik di. Ya, bisa sampaikan di sini bahwa dengan adanya pembangunan batalan-batalan baru akan membutuhkan banyak personil. Ya, makanya mulai tahun kemarin itu, ya biasanya mungkin satu tahun satu pendaftaran, satu werving, biasanya cabai cuma satu. Sekarang 1 tahun tiga werving. 3 kali. Inilah kesempatan untuk generasi muda yang mau daftar. Cabai 3 werving, Tantama, Catam 3 kali werving. Dan pendidikan nggak lama juga. Pendidikan cuma hanya 2 bulan tuh langsung jadi tentara. Jadi saya tekan di sini pada seluruh adik-adik remaja yang bisa di Bangka Belitung ini, jangan takut, silakan mendaftar. Ya yakinlah, tidak ada pungutan biaya. Kalau ada ini, saya laporan ke kami. Tidak ada pembayaran. Yang penting disiapkan saja fisik, kesehatan, sama fisik, kesehatan, sama psikologi disiapkan aja. Saya yakin kalau dia bagus tesnya, nggak akan ada pungutan biaya. Itu pungutan biaya oknum aja. Tidak ada. Ya untuk daftar masuk TNI, ya TNI tidak ada pungutan biaya. Paling biaya hari-hari aja kalau naik transportasi aja. Kalau yang untuk panitia untuk nggak ada. Yakin kan nggak ada. Kalau ada, lapor ke saya. Ya bisa lakukan. Nah, kita tidak lanjut ya pasti kita akan tindak secara hukum karena tidak ada ketentuan yang bagi yang mau masuk tentara cabang maupun Tantama atau ya Akabri ada pungutan biaya, tidak ada. Gitu ya. Jadi semangat untuk generasi muda bersama di Bangka Belitung, dan informasi untuk tahap 2 atau versi kedua ini rencana Bangka Belitung akan jadi Supanda. Karena yang selama ini itu kan harus ke Palembang. Ini yang bikin anak-anak muda ini malas sekarang, ke Palembang jauh transportasinya. Kenapa kok sedikit ya yang dari Bangka Belitung pemuda yang masuk tentara, karena masuk daftar sini telah dengar tesnya di Palembang, banyak mundurin diri. Nah ini yang saya lihat situasi kondisi pemuda di sini itu. Saya daftar banyak nih daftar, tapi pada saat ada pengumuman ke Palembang mundur. Ya ini yang mudah-mudahan nih tahun gelombang 2 nih bulan Mei kalau saya Mei 2026 ya. Kita maksimal yang Bangka Belitung biar banyak masuk di sini. Jadi kalau Supanda itu nanti tesnya ada di sini Korem ya? Nah, sampai nanti pusat di Korem. Oh gitu. Jadi dari pusat ke sini. Oh ya. Jadi ini peluang besar ya untuk pemuda-pemudi Bangka Belitung. Betul. Ya. Oke, Pak Dandre, terima kasih banyak sudah berkesempatan untuk ngobrol dengan kita. Setidaknya kita berharap generasi muda dimanapun berada, terutama juga di Bangka Belitung, karena memang tadi disampaikan mulai tahun 2026 ini sudah tesnya akan ada di Makorem ini sampai dengan proses seleksinya juga, Pak ya. Ya betul. Mudah-mudahan ini juga bisa mempermudah untuk masyarakat dan pemuda-pemudi di Bangka Belitung untuk bergabung menjadi prajurit TNI. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dandre atas waktunya. Sukses selalu. Terima kasih. Oke, Sobat Defense, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Dandre. Mudah-mudahan perbincangan ini memiliki manfaat dan menginspirasi khususnya pada generasi muda untuk bisa bergabung menjadi prajurit TNI. Terima kasih, sampai jumpa.